Teman-teman saya minta maaf ya, saya datangnya telat banget karena ada hal mendadak yang nggak bisa saya tinggal di kerjaan. Jadi tadi saya baru datang pas di tengah-tengah khotbah. Nafa tadi bilang, saya sempat tanya ke Bom tentang masalah mau ke Makassar. Dan saya cuma bilang, ya kamu gimana? Saya bilang kan. Tadi kan dia bilang saya nanya kok malah ditanya balik, ya kan? Nafa bilang gitu kan. Setelah nggak langsung saya ngajarin bahwa ya you have to harus mengambil sebuah keputusan sih. Karena itu adalah pelayanan yang akan kamu jalanin, ya. Bukan karena saya, bukan karena Cimelisa atau bukan karena Cikenis, tapi itu semua is on you dengan Tuhan. Jadi apa yang dia tadi saksikan ya, ini saya rasa pelayanan yang sangat enak ya. Saya tiap hari dikasih tahu info acaranya gini kok, makannya gini kok, tidurnya gini ya. Puji Tuhan, itu adalah anugerah yang Tuhan kasih buat kamu ya. Belum pernah ngerasain tidur di alas papan ya, mandi di sungai ya. Zaman saya dulu kayak gitu ya teman-teman, pelayanan ke pulau-pulau, tidurnya nggak pakai kasur ya kan, mandi di sungai, nahan boker 3 hari gitu kan, karena nggak ada WC, airnya kuning. Tapi hari ini Naftali dan Ica mengalami kemurahan Tuhan, amin. Oke teman-teman, saya nambahin dikit aja ya. Sebenarnya kalau Naftali sendiri juga bisa, saya nggak usah maju tadi sebenarnya ya. Tentang decision, ketika Naftali bilang kok saya dapat tentang decision. Jujur ya Naf dan teman-teman semua, ini adalah sebuah kalimat yang cukup berat sebenarnya. Mengambil sebuah keputusan itu bukan hal yang mudah teman-teman. You have to decide dalam hidup kalian. Kalian harus mengambil sebuah keputusan apa? Ini bukan hal yang mudah. Mungkin gampang untuk kita perkatakan, tapi tidak mudah untuk kita lakukan teman-teman. Tadi di awal juga Nafa bilang hidup itu adalah pilihan. Kita mengambil sebuah pilihan. Saya mau katakan, boleh slide pertama. Ini saya dadak bikin secara singkat. Hal sekecil apapun yang kalian pilih, itu adalah keputusan yang kalian buat. Benar? Kesini mau pakai baju apa itu keputusan. Saya tadi buru-buru dari kantor pulang, agak ngebut, saya mau pakai baju apa nih? Udahlah, saya emang lagi kurang enak badan, udah saya pakai sweater aja lah biar anget. Keputusan. Kalau saya pakai kaos oblong tambah masuk angin nanti, soal saya tambah hilang nanti. Hal sekecil apapun di hidup kalian, itulah keputusan yang kalian buat. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Dan kadang teman-teman, dari semua keputusan yang kalian ambil, pernah nggak kalian berkata, is that true? Bener nggak ya? Salah nggak ya? Nah, 3 pilihan. Mau lurus, mau kiri, atau mau ke kanan. Dalam hal decision cuma 2 macam. Next slide. Right decision or wrong decision. Cuma 2. Keputusan yang kamu ambil itu benar buat kamu atau salah buat kamu. Rahab tadi sudah diceritakan oleh Naftali. Pada akhirnya keputusan yang diambil adalah yang benar. Hari ini teman-teman, coba cross check hidup kita. Di setiap apapun yang kita jalani setiap hari, apakah right decision atau wrong decision. Kalau kita benar-benar ngambil keputusan yang tepat, akan ada keuntungan buat kita. Naftali, saya suruh doa, pokoknya kamu putusin sendiri ya. Kalau emang Tuhan mau kamu pergi, ya kamu berkata ya pada Cimelisa. Akhirnya dia memutuskan, ya Ci, saya siap berangkat. Keuntungannya apa? Menikmati servis bintang 5 selama pelayanan ya. Ya dia ngomong sama saya gini, kok randolnya ditunjukin? Nah ini mah randolnya bangun tidur, makan, breakfast, acara sebentar, istirahat, bisa kemana-mana, sore baru rungsing, baru latihan hari. Saya bilang ini mah enak, saya bilang bukan pelayanan, liburan, saya bilang gitu kan. Dia ketawa.
Tapi apapun itu, whatever, apapun yang terjadi dalam pelayanan dia, saya percaya itu semua anugerah Tuhan. Ketika dia mengambil keputusan yang tepat, dia mau mengorbankan 2 minggu, ya lagi anget-angetnya padahal gitu kan, lagi baru-barunya gitu kan. Maaf ya, nggak apa-apa kan? Nggak apa ya, bro, adik gua. Lagi baru-barunya akhirnya harus LDR 2 minggu. Nggak tahu gimana perasaan mereka berdua ya. Cuma saya pasti akan kangen-kangenan sih. Tapi Naftali mengambil keputusan yang tepat. Kalau hari itu dia mikir, lah gua aja baru jadian gitu kan. Masa gua tinggalin yayang gua gitu kan. Masa yayang gua yang cabi, yang imut-imut gitu kan, yang pipinya bisa diuel-uel gitu kan, kayak boneka teddy bear gitu kan, baru aja. Masa gua harus pergi sih 2 minggu, ya kan? Kalau hari itu mungkin dia milih, gua nggak mau ninggalin teddy bear gua, ya kan? Panggilannya apa sih? Ada panggilan saya nggak? Barangkali Pipi, Mimi atau Bubu. Saya pernah lihat tuh di Instagram tuh, ada anak SMP atau masih kecil lah, gonta-ganti pacar, panggilannya beda-beda, Bubu lah, apalah, Bunda, apa segala macam. Gila saya bilang. Nah, entah itu dia konten atau gimana, gue nggak paham ya, tapi lucu aja ngeliatnya. Kalau hari itu Naftah mengambil keputusan yang mungkin enak buat daging dia, mungkin dia nggak punya pengalaman pelayanan di luar pulau. Start dari Bandara Soekarno-Hatta aja udah bingung kan, ini gimana, tadi aja bingung ini namanya apa, ya kan. Dia akan punya pengalaman dan mungkin nggak akan ada advantage atau keuntungan yang akan dia dapat. Tapi hari itu ketika saya bilang, Naf kamu doa sendiri, doa sama Tuhan, kamu harus memutuskan apa, berkata iya mau dikirim atau cari yang lain aja. Tapi akhirnya dia mengesampingkan egonya dan dia akhirnya memilih untuk pelayanan. Coba kalau misalnya dia salah memilih, dia memilih, adalah saya mau lagi anget-anget gitu kan, lagi happening, lagi baru jadian gitu kan, saya mau itu pelayanan masih bisa nanti lagi. Apakah dia akan mengalami apa yang dia saksikan tadi? Mungkin dia nggak bisa menyaksikan kalau dia salah memilih. Makanya teman-teman, sekecil apapun, next slide, jalan apa yang kalian pilih itu menentukan kehidupan kalian. Next, ini kurang lebih sama tadi Naftah jelasin. Keputusan yang kamu ambil itu menentukan masa depan kalian. Buat yang mau kuliah, kalian disetkan, memutuskan mau pilih kuliah di mana tempatnya, mau jurusan apa, benar? Ada nggak yang asal ngambil jurusan? Ya kan? Siapa sih? Nggak mungkin kan? Mana saudara saya, Fabio? Ada Fabio? Nah, saya mau cerita dikit tentang dia. Dia ini saudara saya. Dia ini keterima di Universitas Madiun ya, lewat jalur apa SPMBTN itulah itu. Ya gitu. Jarang-jarang anak remaja mau kuliah kereta api, ya. Maksudnya gini loh, orang paling milih bisnis, ya kan? Kalian paling milih PR, public relation, atau apalah apa gitu kan, dokter dan segala macam. Tapi ini anak kekeh, dia milih tetap mau ngambil kuliah itu, dia tetap pilih. Sampai satu hari papanya bilang, coba ambil another choice, pilihan yang lain. Kali-kali ya kan belum bisa masuk, jadi kamu ada cadangan. Tapi dia bilang enggak, saya mau tetap ngambil ini, langkah iman. Ya. Saya dengar ya udah terserah. Kamu doa, kalau kamu yakin Tuhan ngizinin, pasti kamu keterima.
Akhirnya kan didoain juga sama Oma waktu itu ya, pas acara graduation. Gak lama setelah itu, gak ada yang ngasih tau saya. Dia gak ngasih tau saya, papa mamanya gak ngasih tau saya, grup keluarga juga sunyi, senyap gitu kan. Tiba-tiba saya ngeliat story salah satu dari temannya dan juga story Terang Bangsa. Keterima, wih gila, luar biasa. Dia mengambil sebuah keputusan bahwa saya yakin saya akan kuliah di situ dan saya mau ambil jurusan ini. Jurusan yang saya pikir langka, nggak semua orang masih mau ngambil jurusan itu, ya kan? Jangan lupa nih kalau udah lulus jadi itu ngajak kita gratis naik kereta. Bukan kereta biasa loh, kereta yang sekarang ada yang bagus-bagus tuh, yang sleeper yang bisa kayak pesawat tiduran dan segala macam yang harganya jutaan gitu kan. Dikasih gratis buat teman-teman seangkatannya katanya, ya. Mau kemana? Contoh satu lagi, dia memutuskan untuk mengambil sebuah langkah, mengambil sebuah keputusan yang dia percaya dia bisa mengalami itu. Dan puji Tuhan dia keterima, ya. Siap-siap tiap hari makan pecel Madiun, ya. Even dia nggak suka sayuran, saya bilang, udah kalau lu mau hemat makan sayur-sayuran di sana ya. Siap-siap Fabio ya. Nah, hal yang kita ambil, yang kita putuskan itu menentukan langkah dan masa depan kita. Jadi hati-hati dengan keputusan yang kalian ambil. Amsal 19 ayat 21 berkata, banyaklah rancangan di hati kita nih ya, tapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Kalian punya banyak rencana, kalian punya banyak kepengenan, kalian bawa doa di hadapan Tuhan, tapi tetap Tuhanlah yang keputusan Tuhanlah yang akan terjadi dalam hidup setiap kita. Ada kalimat, bukan kehendak kita tapi kehendak Tuhan yang jadi. Dan saya rasa kalau kalian bawa itu di hadapan Tuhan, kalian doakan, Tuhan, aku punya mimpi, aku punya rencana ini, aku bawa di hadapan-Mu, tolong Tuhan kabulkan. Mungkin dengan cara yang kita nggak pernah duga, dengan cara yang kita nggak pernah pikirkan, Tuhan bisa kasih di hidup setiap kita. So, hari-hari ini, salah nggak sih kok punya rencana, punya rancangan? Salah nggak sih kok punya mimpi? Nggak ada yang salah teman-teman. Tapi hati-hati memutuskan mimpi apa, rancangan apa, rencana apa yang mau kamu lakukan. Slide terakhir. Saya pendek aja ya. Sini slide terakhir. Daud, Salomo, dan Yunus. Tiga tokoh ini pernah mengalami dua hal dalam pengambilan keputusan. Pernah ngalamin yang namanya right decision, pernah ngalamin juga namanya wrong decision. Daud saya kira sama-sama tahu dia adalah seorang penyembah yang dikasihi Tuhan, berkenan di mata Tuhan, menjadi raja yang diurapi dengan sangat luar biasa. Dan dia memilih untuk mengabdikan hidupnya untuk menyembah Tuhan. The right decision. Tapi wrongnya di mana ketika dia gelap mata, berzina, membunuh. Itu adalah keputusan yang salah yang Daud ambil dalam kehidupannya. Salomo, dia raja yang bijaksana, yang diberkati Tuhan luar biasa, tapi kesalahannya apa? Wrong decisionnya apa? Dia membiarkan dirinya dikelilingi oleh wanita-wanita banyak, ribuan istri dan gundik. Even dia menjadi raja yang bijaksana, yang diurapi, yang diberkati, berlimpah kekayaannya, tapi dia juga pernah masuk dalam fase wrong decision, yaitu apa? Kehidupan pribadinya. Yunus, dia mendapat panggilan Tuhan untuk dia menyelamatkan Niniwe, tapi dia menolak. Tuhan, itu masih banyak yang lebih jago, masih ada Fitki, masih ada Cendanil, masih ada Kevin yang lebih jago untuk bawa lawatan Tuhan. Jangan saya. Akhirnya dia kabur dan dimakan
ikan besar. Wrong decision. Sampai pada akhirnya Tuhan berbicara dalam hidupnya. Dia kembali dan dia menyelamatkan Niniwe hari itu. Right decision. Kita ini kayak mereka, teman-teman. Pernah ngalamin right decision, pernah mengambil keputusan yang tidak tepat di hidup kita, itu kita ngalamin. Tapi jangan sampai your wrong decision itu membuat kalian semakin jauh dan semakin jauh dari Tuhan. Right decision adalah ketika kamu punya hubungan yang dekat sama Tuhan. Kamu bilang, Tuhan, ini ada jurusan yang mau saya ambil nih, 3 pilihan. Saya mau ambil yang mana, tolong Tuhan teguhkan iman saya. Saya pengennya ngambil arsitek, Tuhan. Tolong teguhkan, tolong kasih tanda supaya saya memilih yang tepat. Kalian punya relasi, maka Tuhan akan meneguhkan pilihan kalian. Tapi ketika kalian memilih, ya udahlah, asal pilih aja. Dan ternyata di tengah jalan kalian berat jalaninnya, karena kalian tidak menyertakan Tuhan di dalamnya. Jadi saya bilang, right decision itu ada keuntungan. Kalau wrong decision itu ada kerugian buat kita. Hari ini teman-teman, pilihan di tangan teman-teman semua, ya. Nggak usah jauh-jauh mikir. Habis ini aja, nanti malam kalian memutuskan mau berdoa, baca Alkitab pada saat teduh, atau kalian memutuskan pulang ini saya mau main biliar di L atau di Expo, ya kan, sampai malam, pulang malam tidur udah, akhirnya nggak baca Alkitab, nggak saat teduh. Pilihan di tangan teman-teman semua. Saya minta pemusik boleh maju ke depan, well singer. Hari ini teman-teman, tadi saya katakan decision mungkin berat untuk setiap kita memilih dan memutuskan. Tapi hari ini Tuhan pengen kalian bisa memilih yang tepat dan benar seperti yang Tuhan mau. Caranya gimana? Mendekatkan diri sama Tuhan. Udah, itu. Caranya gimana kok deketin diri? Ya kalian doa, punya hubungan sama Tuhan, baca firman Tuhan. Yang namanya deketin diri itu nggak mungkin kita nggak berusaha. Yang pacaran juga mungkin PDKT dulu kan, mendekatkan diri. Saya pengen tahu dia suka makan apa, nonton film kesukaannya apa, bla 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 bla. Habis itu dia baru maju ke langkah selanjutnya. Sama kayak kita ke Tuhan teman-teman. Kita harus tahu Tuhan pengennya apa di hidup setiap kita. Kita mau tahu Tuhan tuh kesukaannya apa di hidup setiap kita. Jangan kita menjadi anak-anak muda yang asal-asalan. Ya udahlah, Tuhan juga Maha Pengampun, Tuhan juga Maha Pengasih. Enggak. Tuhan pun punya perasaan teman-teman. Bukan cuma kita yang punya perasaan, Tuhan pun punya perasaan. Dan jangan kita menyakiti perasaan Tuhan. So hari ini teman-teman, malam ini saya mengajak setiap kita untuk tutup mata sebentar, sejenak. Apakah selama ini apa yang sudah kamu pilih, apa yang sudah kamu ambil dalam hidupmu, apa yang sudah kamu putuskan dalam hidupmu, jalan mana yang kalian pilih, rencana apa yang kalian pilih, apa yang kalian putuskan di hidup kalian, apakah itu right decision dan kalian menyertakan Tuhan, ataukah mungkin kalian memilih adalah gak usah Tuhan-Tuhanan, toh hidup-hidup gua, keputusan-keputusan gua, yang jalanin juga gua. Tapi ingat, ketika kamu menyertakan Tuhan, ada keuntungan yang akan Tuhan kasih dalam hidupmu. Tapi di saat kamu gak nyertakan Tuhan, kamu salah memilih. Jangan salahkan Tuhan kalau kalian mengalami kerugian dalam hidup kalian. Mari malam ini teman-teman, minta Tuhan selidiki hatimu sekali lagi.
Biar malam ini kalian mengambil keputusan yang tepat. Kalian datang ibadah bukan cuma sekedar datang melongo dan gak dapat apa-apa, tapi biarlah kalian boleh mendapatkan sesuatu yang baru buat hidup kalian, yang bisa menguatkan dan mengubahkan hidup kalian. Dan biar kalian bisa memilih dan memutuskan mana yang harus kalian jalani. Pilihannya dua. Kalian mau ikut Yesus sampai selamanya, atau malam ini kamu mau berkata, aku mau tinggalin Tuhan, aku mau hidup sekarepku, aku mau hidup sesuai kehendakku, dan aku gak mau Tuhan-Tuhanan lagi. Pilihan di tangan teman-teman semua. Mari Tuhan malam ini selidiki hati kami Tuhan. Lihat hidup kami sekali lagi. Apakah kami sudah benar memilih keputusan yang tepat di hidup kami? Dan apakah kami sudah menyertakan Engkau Tuhan di hidup setiap kami? Mengikut Yesus, itulah kesukaan hati. Menyanyikan lagu ini dari hatimu teman-teman. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ini doa kami Tuhan malam hari. Biarlah kami memilih Engkau Yesus di atas segala-galanya. Mari Bapa, Putra dan Roh Kudus, biar kami memilih Engkau Tuhan di atas segalanya. Oh, mengikut Yesus, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus. Mari izinkan Tuhan mengoreksi hidupmu teman-teman. Izinkan Tuhan malam ini mengoreksi hatimu. Dan kalau kau berkata, Tuhan aku mau mengambil keputusan yang tepat malam ini Bapa, yaitu memilih Engkau Yesus di atas segala-galanya. Mari bangkit berdiri, angkat tanganmu dan katakan, mengikut Yesus, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Biar malam hari ini Tuhan, kami belajar tentang decision. Biar kami gak salah mengambil keputusan di hidup setiap kami. Dari hal yang terkecil Tuhan, apapun itu di hidup setiap kami. Kami gak mau salah mengambil keputusan itu di hidup setiap kami Tuhan. Engkau Bapa yang membekali kami dengan firman-Mu di saat kami beribadah.
Biar ini menjadi rema dan kekuatan bagi hidup setiap kami. Untuk kami bisa Tuhan berpikir dan mempertimbangkan jalan mana yang harus kami pilih. Apa yang harus kami putuskan Tuhan. Ampuni akan setiap kami Tuhan. Kalau kami masih belum menyertakan Engkau dalam setiap keputusan kami. Kami masih asal-asalan. Kami masih seenaknya sendiri. Ampuni setiap kami Bapa. Biar malam ini Tuhan, kami boleh mengambil sebuah keputusan untuk kami mendekatkan diri kami kepadamu. Biar Engkau Bapa yang menuntun langkah kami. Biar Engkau Tuhan yang menyertai hidup setiap kami. Sehingga apapun yang kami lakukan, apapun yang kami jalani, apapun yang kami putuskan, ada Engkau di dalamnya Tuhan. Buat kalian yang mau seperti itu Tuhan, aku mau menyertakan Engkau. Mari angkat tanganmu malam hari ini. Biar Tuhan melihat tangan-tangan yang terangkat malam hari ini. Ini keputusan yang kami ambil Tuhan. Bukan karena kami ikut-ikutan, bukan karena kami asal-asalan. Tapi ini keputusan yang kami ambil di hidup setiap kami. Untuk kami memilih Engkau, mendekatkan diri kami kepadamu, dan menyatakan Engkau Yesus dalam kehidupan setiap kami. Mari Tuhan, lihat tangan kami Tuhan. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Kami lepas semua hak kami. Kami lepas semua ego kami Tuhan, kepintaran kami. Biar Tuhan sendiri yang memasuki hidup kami sekali lagi. Mari Bapa, pimpin kami dan sertai kami Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan hari-hari ke depan, biar ada Yesus di hidup kami. Anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu mengiring Yesus. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Jadikanku hamba yang berkenan selalu. Jadikanku hamba yang berkenan selalu. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu Tuhan. Terima kasih buat kabar baik yang sudah kami terima malam hari ini. Mari Bapak, biar malam ini Tuhan, Engkau Tuhan dengan firman-Mu yang akan mengubahkan akan setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segalanya. Terima kasih buat pujian penyembahan yang sudah kami naikkan di hadapan tata-Mu. Terima kasih Tuhan buat semua kabar baik yang sudah kami terima Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa Tuhan, biar firman-Mu yang menjadi rema dan menjadi benih yang baik buat setiap kami Tuhan. Sehingga hidup kami akan berbuah, menghasilkan buah-buah yang baik dari kehidupan setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapak buat segalanya. Terima kasih buat Kak Naftali yang sudah memberkati kami dengan firman-Mu. Kau yang pakai dia dengan sangat ajaib lagi Tuhan. Berkati dia, berkati kehidupannya, berkati kuliahnya nanti Tuhan. Dia akan masuk ke jenjang yang baru Tuhan. Kau yang berkati tempat kota yang akan dia tuju Tuhan. Biar Kau Tuhan yang bawa dia Tuhan terus naik dan tidak menjadi turun Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkati keluarganya, berkati semua pelayanannya Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau Tuhan
Allah yang tetap ada dalam kehidupannya Tuhan. Terima kasih Bapa buat segalanya Tuhan. Kami mau bawa yang terbaik Tuhan, persembahan kami kepadamu. Biar persembahan kami Tuhan boleh berkenan menjadi dupa yang harum bagi namamu Tuhan. Terima kasih Bapa buat segalanya malam ini Tuhan. Di saat kami melangkah keluar Tuhan, kami mau bawa persembahan kami kepadamu Tuhan. Terima kasih buat malam ini. Terima kasih buat ibadah yang baik pada hari ini Tuhan. Kami percaya kami mau terima berkat-Mu Tuhan malam hari ini Tuhan. Berkat yang dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus biar masuk dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat segalanya. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Terima kasih buat jawaban doa yang sudah kami terima Tuhan. Terima kasih buat pertolongan yang Kau nyatakan di hidup setiap kami Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu yang besar, yang cukup bagi setiap kami Tuhan. Kami percaya Bapa, kami mau terima Tuhan semua yang baik, semua yang adil, dan semua yang mulia Kau berikan dalam hidup setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, besar anugerah-Mu dalam kehidupan setiap kami. Berlimpah kasih-Mu Tuhan dalam hidup setiap kami. Di dalam nama Yesus kami pulang dengan kemenangan di hidup kami. Besar anugerah-Mu. Mari angkat tanganmu malam hari ini. Mari Tuhan malam ini Bapa, Kau curahkan anugerah-Mu di hidup setiap kami Tuhan. Biar semakin hari semakin bertambah. Besar katakan besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar semakin hari semakin bertambah. Semakin hari semakin bertambah. Besar. Kami terima anugerah-Mu Tuhan malam hari ini. Teman-teman dan jadi atas kehidupan setiap kami. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.